teman-teman harus mengikuti ujian ya. Ujian pembekalan. Ujian pembekalan ini dijadwalkan tanggal 10 Desember ya. 10 Desember 2022 ya. Teman-teman ini juga harus mengikuti ya. Karena tanggalnya sudah ada ya, silahkan diplot tanggal itu untuk mengikuti ujian ya. Kami tidak menerima alasan bahwa ada kegiatan lain ya selain ujian KKN di tanggal itu sehingga teman-teman tidak bisa mengikuti ujian ya. Karena sudah jauh-jauh hari ya kami sampaikan bahwa tanggal 10 Desember akan dilaksanakan ujian KKN ya, ujian pembekalan KKN ya. Diplot itu tanggalnya ya. Karena seringkali juga ada yang beralasan, wah Pak, saya ada acara ini jadi tidak bisa mengikuti gitu ya. Itu tidak ada alasannya, artinya teman-teman tidak bisa mengikuti ujian. Dengan tidak mengikuti ujian berarti teman-teman tidak boleh mengikuti KKN ya. Ini konsekuensinya cukup berat ya kalau tidak mengikuti pembekalan dan tidak mengikuti ujian ya, pra-KKN ya. Karena ini akan kami pantau kehadiran teman-teman. Kalau tidak mengikuti ya salah satunya ya berarti teman-teman tidak boleh mengikuti KKN 35 hari ke depan ya, mulai tanggal 5 Januari ya. Jadi harus dipastikan mengikuti. Kemudian ya pada pra-KKN nanti teman-teman di plotting ya per kelompok di tiap desanya, silahkan nanti membentuk struktur organisasi KKN ya, mulai dari Kormades ya, koordinator mahasiswa tingkat desa, kemudian kalau perlu ada sekretaris ya, ya silahkan, kemudian ada bendahara dan PIC masing-masing bidang ya. Di program kerja sudah disampaikan nanti ada beberapa bidang, silahkan nanti ada PIC-nya. Itu struktur organisasi di tingkat desa ya. Setelah itu nanti di tingkat kecamatan ada Kormacam ya, koordinator mahasiswa tingkat kecamatan, dan di tingkat kabupaten ada Kormakap ya, koordinator mahasiswa tingkat kabupaten. Nanti di waktu pembekalan materi isi nanti akan didampingi ya oleh koordinator kabupaten ya dari Pusbang KKN untuk pembentukan struktur organisasi KKN ini ya. Kemudian nanti setelah terbentuk struktur juga ada pembekalan khusus ya, pembekalan khusus untuk Kormades dan sekretaris tingkat desa terkait dengan implementasi program ya. Jadi nanti kalau sudah tahu plottingnya silahkan dibentuk sekalian saja Kormades, sekretaris kelompok desa, dan kalau ada bendahara juga boleh gitu ya kalau sudah tahu plottingnya. Itu kewajiban ya. Yang kedua pra-KKN. Selanjutnya ya, yang ketiga adalah teman-teman harus melakukan survei pendahuluan. Nah, sebelum tanggal 5 Januari teman-teman harus sudah melakukan survei pendahuluan ya. Ini minimal 2 kali survei sebelum keberangkatan ya. Dicatat ya, 2 kali survei sebelum keberangkatan dan memperoleh data kuantitatif tentang desa, UMKM, dan BUMDes ya. Jadi 2 kali ke desa ya. Nanti ada ini materi tersendiri juga, ada survei pendahuluan, langkah-langkahnya seperti apa. Dan yang perlu dipastikan adalah nanti teman-teman memperoleh data kuantitatif ya. Jadi bukan hanya kualitatif ya. Misalkan UMKM-nya di desa itu banyak loh Pak. Lah banyaknya seberapa ya? 1, 2 itu dikatakan banyak kan tidak ya. Harus kuantitatif. Oh ternyata di desa Pagaraji ya itu ada 10 UMKM Pak ya. 3 UMKM terkait dengan gula semut ya, dan 5 UMKM UMKM membuat makanan ringan ya. 2 UMKM ya, ini UMKM terkait jasa gitu ya. Datanya kuantitatif ya. Begitu pula untuk data tentang desa, kemudian juga terkait dengan BUMDes ya, karena nanti UMKM dan BUMDes juga menjadi program fokus ya, fokus program dari KKN bulan Januari
Februari ya. Sekali lagi ya, 2 kali survei, data yang diperoleh kuantitatif ya. Data desa yang kuantitatif apa? Luas desa misalkan, jumlah penduduk ya, kemudian potensi ya, kemudian batas-batas desa gitu ya. Nah, ya, kuantitatif. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau meminjam data dari desa ya, biasanya kan ada data desa nih dalam bentuk desa dalam angka ya, di balai desa itu ada biasanya. Jangan dipinjam bukunya kemudian difotokopi ya, tapi lebih baik difoto atau di scan langsung di situ ya. Jangan membawa buku keluar dari kantor pemerintah desa ya. Datanya kalau perlu dicatat, dicatat saja ya. Atau difoto, di scan ya, kan bisa ya pakai handphone ya. Jangan dipinjam bukunya kemudian difotokopi. Itu catatan juga. Kemudian pra KKN ya, teman-teman nanti setiap kelompok wajib menyusun program kerja tentatif ya dari hasil survei ya. Maka pentingnya data kuantitatif dari survei pendahuluan akan mendorong atau menyukseskan atau mempermudah teman-teman dalam menyusun program kerja tentatif ya. Jadi sebelum berangkat teman-teman sudah berkonsultasi dengan DPL-nya, dosen pendamping lapangnya, untuk menyusun program kerja tentatif. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris terkait dengan program kerja yang harus disusun oleh teman-teman ya. Sekali lagi ini titik kritisnya adalah di survei pendahuluan ya. Kalau teman-teman sudah mendapatkan data kuantitatif yang lengkap pada survei pendahuluan, maka program kerja tentatifnya akan menjadi lebih mudah untuk disusun ya. Kemudian KKN lagi, teman-teman mengikuti upacara pelepasan KKN ya, ini dijadwalkan tanggal 4 Januari 2023 ya. Jadi di tanggal 4 Januari nanti teman-teman mengikuti upacara pelepasan KKN. Kemungkinan nanti sifatnya adalah perwakilan ya. Sifatnya perwakilan. Nanti silahkan dipantau lagi ya, dipantau lagi informasi yang kami sampaikan melalui web LPPF ya. Kemudian setelah mengikuti upacara, maka di tanggal 5 Januarinya ya nanti teman-teman akan diberangkatkan ya, diberangkatkan ke lokasi KKN. Nanti ini yang akan mengkoordinir adalah koordinator kabupaten tiap-tiap kabupatennya ya. Untuk Banjarnegara nanti koordinator kabupatennya adalah Bapak Supartoto. Untuk Purbalingga nanti koordinator kabupatennya adalah Pak Aris ya, Pak Widiatmoko ya, yang tadi menyampaikan materi terkait dengan program kerja ya. Nah, di tanggal 5 Januari ini nanti teman-teman ke desa, kemungkinan nanti biasanya ritmenya adalah ada yang mendapatkan pembekalan di kecamatan, nanti diterima di kecamatan dahulu, nanti akan dibekali lagi oleh Pak Camat dan Forkominjam. Ada juga yang nanti mewakili kita untuk penerimaan di kabupaten ya, kalau ada penerimaan oleh Bapeda di masing-masing kabupaten ya, ritmenya biasanya seperti itu. Kemudian peserta KKN ya nanti teman-teman itu sudah diasuransikan ya, diasuransikan kecelakaan ataupun sakit ya. Ya ini sebagai bentuk jaga-jaga ya, hanya saja ya harapannya tidak perlu dipakailah ya. Artinya teman-teman selama proses KKN ini ya, program KKN berjalan aman ya, tidak ada yang kecelakaan ataupun sakit. Kalaupun ada, nanti silakan teman-teman melapor ke DPL. Nanti DPL akan melapor ke Korkap dan Korkap akan melapor ke LPPM untuk bagaimana proses klaim asuransinya ya. Jadi teman-teman sudah diasuransikan. Hanya saja ya tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan ya, harap berhati-hati. Ya karena nanti teman-teman banyak sekali di jalan ya survei ya, menggunakan motor mungkin beriring-iringan ya, maka harus berhati-hati.
Kemudian ini terkait dengan protokol kesehatan ya, karena COVID masih ada ya, walaupun ya sudah tidak se booming dulu ya, tapi kita tetap harus waspada ya selama menjalankan KKN. Peserta wajib menerapkan protokol kesehatan ya sesuai aturan yang berlaku ya, sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Sekarang ini seperti apa? Kemudian jika selama KKN ada yang merasa terpapar, ya maka wajib memeriksakan diri ke puskesmas setempat. Ya. Yang dilakukan pertama adalah memeriksakan diri dulu ke puskesmas ke setempat. Kemudian apabila sudah ada hasilnya, silakan mengisi form yang disediakan oleh LPPM yang nanti akan dilanjutkan ke Satgas COVID-19 Unsur. Ya, setelah itu juga melaporkan ke DPL dan Korkap ya untuk diberikan tindakan lebih lanjut ya. Masker nanti tetap masih digunakan ya, jaga sebisa mungkin jaga jarak ya, dan cuci tangan sesering mungkin ya, sanitasinya diperhatikan ya. Teman-teman nanti akan tinggal satu pondokan ya, harus bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kemudian, nah tadi pra pelaksanaan ya, survei, pembekalan materi, proses isi, ujian ya. Kemudian program kerja tentatif, selanjutnya ada pelepasan ya. Nah, ini pada saat KKN-nya ya. Pada saat KKN-nya yang pertama adalah kewajiban peserta KKN ya. Teman-teman ya harus mondok ya, atau tinggal di lokasi KKN selama 35 hari ya. Tinggal di lokasi KKN ya. Artinya tidurnya di lokasi KKN di posko ya selama 35 hari dari tanggal 5 Januari sampai tanggal 8 Februari 2023 ya. Tidak boleh tinggal atau menginap di luar posko ya, atau selain posko, atau bahkan pulang ya, tinggal di rumah ya, kemudian paginya berangkat lagi ke lokasi KKN alasannya karena lokasinya dekat, tidak boleh ya. Teman-teman harus wajib tinggal tidur di posko, menginap di posko ya, kecuali poskonya adalah rumahnya sendiri ya, kebetulan lokasinya adalah di tempatnya sendiri ya, nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan rumahnya bukan dijadikan posko ya, ya tidak boleh ya. Sekali lagi ini catatannya, tinggal atau mondok di lokasi KKN selama 35 hari ya. Kemudian ya, selama ber-KKN teman-teman wajib mengenakan atribut atau identitas KKN ya, pakai jas, alma mater ya, topi KKN ya. Kemudian kalau berkegiatan berpakaianlah yang sopan ya, bahkan bukan saat program saja ya, saat kehidupan sehari-hari ya, berpakaianlah yang sopan ya, karena teman-teman hidup di tengah masyarakat pedesaan ya, yang seringkali masih menjunjung tinggi sopan santun ya, cara berpakaian ya. Ya jangan keluar rumah hanya pakai apa namanya, pakai kaosnya yang terbuka ya, hanya pakai kaos dalam bagi yang laki-laki ya, bagi yang perempuan ya sopan santunnya ya pakaiannya ya, jangan pakai celana yang terlalu pendek gitu ya, atau yang agak terbuka gitu ya, jangan ya, karena ya masyarakat desa umumnya masih sangat memperhatikan ya sopan santun ya, tingkah laku ya. Karena ada saja ya nanti yang melapor ke kami ya dari Pusbang KKN, biasanya nanti dari Kades ya bisa menghubungi Korkap atau ke Camat, nanti Pak Camatnya yang bilang Pak ini tolong ditegur gitu ya. Maka dalam tata tertib ini sebenarnya sudah diberikan bahwa teman-teman harus berpatuh ya. Kemudian saat melakukan program kerja, gunakan selalu atribut atau identitas KKN-nya ya.
ini sebagai karakteristik bahwa oh yang berkegiatan adalah teman-teman dari unsur KKN dari unsur. Ya, karena seringkali atau bahkan ada beberapa kali kasus ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang mengatasnamakan KKN kita untuk kepentingan mereka ya. Ada orang yang bergerombol datang ke desa kemudian melakukan cek kesehatan ya bilangnya KKN ya, tidak menggunakan atribut ya. Kemudian yang cek kesehatan ditariki uang ya. Padahal bukan orang KKN ya. Maka masyarakat akan tahu bahwa oh yang akan berkegiatan KKN adalah teman-teman yang selalu menggunakan identitas ya, paling tidak jas alma mater dan topi. Ya, kalau bukan berarti kita atau masyarakat bisa mengenali, oh ini bukan program KKN unsur ya. Itu ya, atribut digunakan, identitas digunakan, berpakaian yang sopan. Kemudian wajib mengisi daftar hadir harian. Nah, ini setiap hari silakan diisi, nanti teman-teman dibekali daftar hadir. Setiap hari diisi, bangun tidur langsung mengisi daftar hadir harian. Nanti yang mengecek siapa? Yang mengecek adalah Kormades ya. Tugasnya Kormades untuk mengingatkan ya siapa yang belum absen tiap harinya ya. Ini nanti akan dilihat ya oleh DPL ya kalau berkunjung. Kemudian peserta KKN ya wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat serta menjunjung tinggi norma-norma sosial budaya masyarakat. Ya, sekali lagi masyarakat desa ini masih sangat aware terhadap norma-norma sosial budaya mereka ya. Yang harus menyesuaikan adalah teman-teman ya. Karena teman-teman ini akan masuk ke lingkungan mereka, akan membuat rekayasa sosial dalam bentuk program ya. Akan diterima rekayasa sosial itu apabila teman-teman diterima ya atau dipercaya oleh masyarakat ya, teman-teman memperoleh trust dari masyarakat ya. Dengan adanya trust maka nanti interupsi teknologi rekayasa sosial yang akan teman-teman lakukan akan diterima. Bagaimana cara memperoleh trustnya? Ya teman-teman harus menyesuaikan diri dan menjunjung tinggi norma-norma sosial budaya masyarakat setempat ya. Kalau teman-teman menganggap remeh ya, ya pasti saja mereka juga akan menganggap remeh teman-teman ya. Ya. Ada peribahasa di mana apa kaki berpijak di situ langit dijunjung ya. Silahkan menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial budaya masyarakat yang ada. Kemudian nah ini ya yang disampaikan Bu Ayu juga ya tadi ya di falsafah ya, bahwa nanti teman-teman ya harus mendampingi target program secara intensif ya. Masing-masing bidang sudah ada target sasaran programnya, silahkan didampingi secara intensif ya. Kalau perlu ya dikunjungi tiap hari ya. Teman-teman nanti paling tidak bersepuluh ya setiap desa, silakan dibagi ya, target sasarannya siapa saja, tiap hari diberi masukan ya, berdiskusi dengan masyarakat target program dengan harapan nanti ada efek dari interupsi program yang teman-teman lakukan ya. Nanti ya pendampingan yang intensif ini juga menjadi salah satu kriteria penilaian yang akan dinilai ya oleh DPL ya, seberapa intensifnya teman-teman mendampingi program ya. Kalau di kita KKN kita ada istilahnya ngendong ya. Teman-teman jangan waktu dalam satu hari itu jangan lebih banyak di posko ya, alasannya tidak ada program ya. Teman-teman itu harus bergaul dengan masyarakat. Ya paling tidak itu hitungannya ya dalam satu hari itu teman-teman 8 jam berkegiatan dalam program KKN. Artinya bukan hanya saat ada acara saja.
Seringkali ya kami datang ke posko, "Loh ini ngapain pada di posko? Nanti acaranya jam 7 malam, Pak," gitu ya. "Loh sekarang ngapain?" "Ya nggak ngapa-ngapain, Pak, nggak ada acara." Ya itu bukan namanya KKN, ya. Teman-teman ya tinggal harus pergi dari posko ya, datang ke target program, ya main di situ ya. Mendampingi itu bukan hanya bicara terkait dengan program saja ya, tapi bermain di situ ya mungkin ada anak kecilnya ikut mendampingi ya, ada balita oh ikut dulang itu ya, karena nanti juga ada bidang kesehatan ya, mungkin ikut membantu belajar ya anaknya ya. Tujuannya untuk apa? Sekali lagi untuk mendapatkan trust ya. Kalau teman-teman dekat dengan masyarakat ya, kemudian mendapatkan trust, maka interupsi program akan berjalan dengan mudah. Ya, tujuannya bukan untuk apa-apa, bukan untuk yang lain, untuk mensukseskan program KKN. Ya, yang namanya pendampingan ya harus intens ya perharinya ya. Nanti ada materi terkait dengan pendampingan. Kemudian, nah ini teman-teman itu bekerja bersama masyarakat ya. Di falsafah juga sudah ditekankan ya. Bekerja bersama masyarakat ini maksudnya adalah ya teman-teman mampu menggerakkan masyarakat dalam program yang teman-teman lakukan ya. Eksekutornya bukan teman-teman sendiri ya. Nanti teman-teman ada program dekomposter rumah tangga ya. Nanti yang membuat dekomposter ya bukan hanya teman-teman ya, tetapi bersama target program ya, sasaran program ya, atau tokoh masyarakat yang menjadi sasaran program ya. Kemudian teman-teman tidak bekerja sendiri ya. Contoh ini penyiapan media tanam bersama masyarakat ya, karena nanti ada program intensifikasi pekadangan ya. Ya teman-teman bersama masyarakat pekerjaannya ya, bukan mengerjakan sendiri. Kalau mengerjakan sendiri itu bukan pendampingan ya. Sekali lagi ini adalah pendampingan masyarakat, maka bekerja bersama masyarakat. Bagaimana untuk bisa menggerakkan masyarakat? Sekali lagi dibangun dulu trust-nya. Ya. Nah, untuk teknisnya nanti ada di survei pendahuluan. Kemudian teman-teman wajib mengunjungi tokoh masyarakat. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena tokoh masyarakat ini adalah orang-orang yang mampu menggerakkan masyarakat secara massal. Ya, teman-teman ya kalau terjun ya mendampingi masyarakat ya atau program pendampingan apapun ya, bukan hanya program KKN, raihlah dulu hatinya tokoh masyarakat ya, karena tokoh masyarakat yang dianggap tua oleh masyarakat itu sendiri ya, biasanya pendapat dari tokoh masyarakat ini didengar secara luas. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan trust dari tokoh masyarakat, maka kita bisa meminta bantuan dari tokoh masyarakat tersebut untuk bersama-sama menggerakkan masyarakat untuk menjadi lebih baik dari program KKN yang teman-teman laksanakan ya. Jadi kunjungi tokoh masyarakat ya. Bahkan saat survei pun sudah ya sasarannya adalah tokoh masyarakat dulu. Siapa tokoh masyarakat? Ya kepala desa, BPD ya, kepala dusun ya, tokoh agama ya, dan tokoh masyarakat yang lain ya, tokoh pemuda ya, direktur BUMDes ya. Itu adalah sasarannya teman-teman ya. Istilahnya teman-teman bisa memilih championnya dulu ya, bahasanya adalah champion ya. Kalau teman-teman sudah menggait championnya ya, maka untuk menggerakkan masyarakat secara umum akan lebih mudah. Kemudian ya ini, harus bersikap sopan, tertib dan disiplin yang mencerminkan kepribadian yang luhur untuk senantiasa menjunjung tinggi nama dan citra alma mater ya. Harus bersikap sopan ya, tingkah lakunya sopan ya, mentaati peraturan yang ada ya, mentaati rambu-rambu lalu lintas ya. Kalau berkendara menggunakan helm ya, jangan bonceng tiga ya, bersikap sopan, tertib dan
disiplin pakaiannya ya, tolong sekali lagi ya. Karena beberapa periode kemarin ada ya keluhan dari masyarakat ya bahwa pakaian yang digunakan ya kurang baik. Ya kalau ke balai desa ada acara ya pakai sepatu ya. Acara di balai desa hanya pakai sandal jepit ya, tidak sopan. Ya menunjukkan ketidakseriusan teman-teman dalam ber-KKN ya. Jadi kalau ketemu masyarakat ya pakai baju yang sopan yang terbaik, pakai jas alma pakai topi, pakai sepatu ya. Kalau perlu pakai hem ya, akan menunjukkan bahwa teman-teman itu serius ya dalam mendampingi masyarakat. Kemudian peserta KKN dalam melaksanakan kegiatannya wajib mentaati peraturan lalu lintas dan peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, ini seringkali peraturan lalu lintas kita abai ya karena di desa ya. Yang sering apa ya tidak pakai helm ya. Padahal teman-teman itu datang ke desa menjadi point of view ya. Mahasiswa itu dinilai orang yang berakademik tinggi ya, cerdas, pintar oleh masyarakat ya. Akan lucu ya kalau misalkan kita tidak taat terhadap rambu-rambu lalu lintas ya nanti jadi omongannya wah itu mahasiswa saja kalau naik motor bonceng tiga kok mahasiswa kalau naik motor nggak pakai helm kok ya. Nanti ucapan kita tidak bisa dipercaya oleh masyarakat ya hal-hal kecil seperti ini ya yang kita anggap mungkin sepele ya oleh masyarakat itu menjadi perhatian malahan ya. Jadi kita harus selalu mentaati seluruh peraturan yang ada ya. Terus kemudian kewajiban yang selanjutnya adalah ya nanti teman-teman akan mendapatkan bantuan program, uang bantuan program ya dalam bentuk nanti ada barang yang diwujudkan ke dalam nanti dekomposter rumah tangga, kemudian ada polybag, planter bag ya, dan ada juga dalam bentuk uang ya yang bisa digunakan untuk mendukung program ya. Sekali lagi uang yang diberikan bantuan dari LPPM itu nanti digunakan untuk program ya, bukan untuk membayar posko ya, untuk makan harian, bukan ya, untuk biaya program ya. Kemudian nanti dari biaya program itu silahkan teman-teman harus melaporkan ya dalam bentuk SPC nota atau kwitansi penggunaan dana bantuan tersebut ya. Nanti SPC-nya ada di laporan, biasanya juga akan muncul di matriks ya sumber pendanaan. Setiap program nanti ada sumber dana dari mahasiswa, dari masyarakat atau dari LPPM Unsur. Nah, kalau menggunakan LPPN Unsur, ya silakan dituliskan di situ berapa besarannya dan nanti nota atau kwitansinya dilampirkan ya sebagai bentuk tanggung jawab. Ya, ini sebagai latihan juga ya pengelolaan uang program ya karena tidak menutup kemungkinan ya nanti kalau setelah teman-teman lulus nanti teman-teman menjadi project manager misalnya. Project manager untuk program pendampingan masyarakat di kawasan Taman Nasional misalnya ya. Nah, ini sebagai latihan juga ya untuk teman-teman. Sekali lagi, teman-teman nanti mendapatkan uang bantuan program dan harus dipertanggungjawabkan ya dalam bentuk SPC dan nota atau kwitansi. Kemudian, ya selain kewajiban, nah ini ada catatan untuk meninggalkan lokasi KKN ya. Apakah teman-teman boleh meninggalkan lokasi KKN? Boleh ya. Teman-teman dapat meninggalkan lokasi KKN terbatas hanya pada urusan terkait dengan program KKN atau keadaan mendesak seperti sakit ya. Jadi kalau misalkan oh saya butuh cetak banner nih ya di desa nggak ada harus ke kecamatan boleh ya. Terus atau oh saya mau ke kecamatan nih main-main aja ya tentu saja tidak boleh ya teman-teman harus 35 hari berkegiatan di desa ya. Oleh karena itu sebelum berangkat ya teman-teman akan lebih baik kalau menyiapkan seluruh logistik ya yang dibutuhkan selama 35 hari ya.
manajemen logistiknya diperbaiki. Ya, oh saya butuh 35 hari itu ini peralatan ini ya di bawah 35 di awal keberangkatan ya. Jadi teman-teman tidak bolak-balik keluar dari desa ya. Kemudian peserta KKN yang meninggalkan wilayah kecamatan ya, lokasi KKN dalam rangka urusan KKN wajib mendapatkan izin tertulis dari kepala desa ya. Jadi kalau mau meninggalkan lokasi KKN ya harus ada izin tertulis dari kepala desa agar kepala desa tahu ya bahwa teman-teman itu pergi kemana ya. Nanti kepala desa juga akan diberikan tata tertib ini ya. Jadi kepala desa akan mengetahui sepenuhnya ya tata tertib yang harus ditaati oleh teman-teman ya. Nah, kalau mau meninggalkan lokasi, izin kepala desa ya, karena kepala desa menjadi kepala pemerintahan di situ yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa ya sama teman-teman ya. Nanti yang dimintai tanggung jawab adalah kepala desa. Kasihan kalau dia tidak tahu apa-apa ya. Kemudian peserta KKN yang meninggalkan lokasi karena sakit harus melapor dan izin tertulis kepada DPR ya. Jadi kalau mau meninggalkan lokasi apapun alasannya ya, apakah itu terkait dengan program atau karena sakit harus ada izinnya ya. Baik izin dari kepala desa maupun izin dari DPL ya. Kemudian posko KKN. Nah, nanti pada saat survei teman-teman juga harus sudah mulai mencari ya lokasi posko KKN yang akan digunakan selama 35 hari ya. Di mana peserta KKN wajib membuat penunjuk arah menuju posko KKN ya. Ini terbuat dari tampir bambu ya atau tampah ya dengan warna dasar biru dan tulisan putih ya. Ini sudah menjadi trademark kita, KKN kita dan mempermudah nanti kalau DPL akan datang atau nanti ada MONEF ya monitoring dan evaluasi baik dari Bapeda atau dari LPPM atau dari kami dari Pusbang KKN akan mudah mencari lokasi KKN dari teman-teman. Walaupun ya sekarang sudah ada yang namanya Google Map gitu ya. Tetapi ya untuk mempermudah ya kalaupun nanti tidak ada sinyal ya di desa teman-teman, ya inilah ya akan menjadi petunjuk utama ya. Jadi buatlah petunjuk arah di tempat-tempat yang krusial ya misalkan perempatan, pertigaan ya, percabangan jalan ya silakan dibuat penunjuk arah menuju posko KKN teman-teman ya dan bisa diperhitungkan ya saat survei KKN teman-teman. Oh, pada saat survei saya mau ke posko itu melewati 7 persimpangan ya, maka paling tidak teman-teman harus sudah mempersiapkan 7 penunjuk arah dari tampir bambu ya. Tuh. Kemudian ditempatkan di tempat yang mudah terbaca atau terlihat dari jarak yang cukup jauh ya. Oh, jadi kalau misalkan kita sudah dari misalkan agak jauh gitu ya, 500 meter atau 100 meter gitu ya. Oh, itu ada tampir bambu itu ya. Warna dasarnya biru, tulisannya putih. Oh, itu pasti penunjuk arah KKN Unsur. Ya, kita akan menuju ke situ ya. Duh. Ini buat latihan teman-teman ya. Nanti kalau misalkan mau jadi apa pemangku kebijakan ya memberikan penunjuk arah ya atau petunjuk ya yang jelas ya yang mudah dipahami. Kemudian terkait dengan posko KKN ini wajib dilengkapi dengan yang pertama papan nama posko ya. Nah, ini boleh ya di dalam bentuk banner ya biasanya digital printing. Hanya saja ya kami seragamkan ya warna dasarnya biru dengan tulisan berwarna putih ya. Sekali lagi untuk mempermudah untuk pengenalan oh ternyata ini posko KKN Unsur ya. Warna dasar biru tulisan berwarna putih ya itu papan nama posko. Kemudian matriks program kerja. Nah, matriks program kerja tentu saja program kerja definitif ya. Ini ditempel ya, di print atau ditulis ya dalam kertas manila itu ya atau di print
ya juga boleh di print saja ya, karena nanti dalam bentuk nanti akan diarsir ya tiap harinya ya. Matriksnya sudah dijelaskan tadi oleh Pak Aris ya di program kerja. Di print atau dicetak dalam ukuran yang terbaca ya, jangan ukurannya A4 ya, nanti melihatnya gimana gitu ya. Di print, ditempel dalam ukuran yang terbaca, paling enggak ya dalam jarak 1 meter atau 2 meter itu tulisannya terbaca ya. Kemudian ditempel ya, ditempel idealnya adalah di luar posko. Tujuannya apa? Biar kalau ada masyarakat datang, masyarakat juga bisa membaca atau mengevaluasi, oh ternyata programnya KKN itu ada apa saja sih? Sudah sampai mana sih program kerjanya? Gitu ya. Lagi dicetak dalam ukuran yang terbaca ya, bisa mungkin dalam ukuran eh, A4 ada 6 gitu ya. Itu akan mudah terbaca ya. Kemudian ya yang harus ada di posko adalah struktur organisasi peserta KKN ya, dari Kormades, sekretaris, bendahara, kemudian PIC-nya masing-masing, dan dilengkapi dengan foto ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi pengenal ya. Oh, Kormadesnya ini, namanya ini, fotonya ini, dan juga untuk mengecek nanti ya, DPL-nya ngecek benar nggak sih namanya ini adalah orangnya ini ya, untuk menghindari perjokian ya, karena ada ya mahasiswa itu ada yang minta joki untuk jadi peserta KKN ya, namanya orang lain tapi dia yang berangkat ya. Maka dengan adanya foto ini ya nanti akan diketahui ya, jangan sekali-kali berbuat curang ya. Negara kita sudah banyak orang pintar ya, tetapi katanya sedikit orang jujur ya. Maka kita harus menjadi orang yang sedikit itu ya. Gitu. Kemudian yang harus ada lagi adalah dokumen program kerja definitif ya. Program kerja yang sudah disepakati bersama dengan pemerintah desa ya dicetak ya. Jangan ada di laptop dalam bentuk soft file, dicetak. Kemudian daftar hadir ya, buku catatan kegiatan program ya. Kemudian buku izin meninggalkan lokasi dan buku tamu ya, semuanya dalam bentuk hard copy ya, tersedia di posko. Setiap tamu bisa membaca, bisa melihat ya. Nanti kami cek dari DPL atau mungkin akan monef dari Pusbang KKN ya. Daftar hadir juga akan kami cek juga. Nah, ini Kormades ya, nanti membantu untuk mengingatkan teman-temannya ya. Buku catatan kegiatan juga harus diisi tiap hari, dan nanti di kolom terakhir itu biasanya ada pengesahan dari target sasaran. Jadi misalkan teman-teman berkegiatan di desa, nanti ada tanda tangan dari kepala desa atau pemerintah desa. Oh, teman-teman main ke PKK ya, nanti silakan dimintakan tanda tangan ke PKK. Ya, itu ada tuh buku catatan kegiatan hariannya ya. Kemudian daftar piket harian. Ya, piket harian ini tujuannya untuk kebersihan dan keamanan ya, karena ini posko adalah punya masyarakat ya, punya warga, harus dijaga kebersihan dan keamanannya ya. Dibikin piket harian ya, agar kebersihan dan keamanannya bisa terjaga. Di sisi lain, walaupun sudah ada piket ya, tapi ya teman-teman harus masing-masing tetap menjaga kebersihan dan menjaga keamanan barangnya masing-masing ya. Motor kalau sudah malam ya dimasukkan ya ke posko atau dikunci ganda ya. Jangan sampai terjadi kehilangan. Ya, periode kemarin ada ya motor yang hilang ya. Dan itu menjadi tanggung jawab pribadi ya. Karena itu barang pribadi ya, jangan menyalahkan orang lain ya. Teman-teman ya harus bisa menjaga keamanan barang pribadi masing-masing ya. Karena katanya Bang Nabi ya, kejahatan bukan hanya karena ada niat, tetapi ada kesempatan. Ya, jangan sampai ada kesempatan untuk orang berbuat jahat terhadap kita. Ya. Nah, ini adalah contoh ya desain untuk tampilnya ya, tampaknya penunjuk jalan ya. Tampilnya berlatar biru, tulisannya berwarna putih ya, seperti ini ya. Silahkan dibuat seperti ini saja ya. Kemudian tulisan desanya ya, nama desanya itu lebih besar ya dibandingkan dengan tulisan posko KKN unsutnya ya.
dibuat seperti ini saja ya, biar nanti seragam, biar kita akan mudah mengenali bahwa ini penunjuk posko KKN unsur ya. Kemudian satu tampil ditempatkan di depan posko yang mengarah ke posko ya. Jadi tampilnya itu mengarah ke posko, jangan sejajar dengan jalan ya. Kalau sejajar dengan jalan ya dari jauh tidak kelihatan ya yang di depan posko ya. Tempatkan satu penunjuk jalan di depan posko mengarah ke posko ya, berlawanan arah dengan jalan ya, biar dari jauh bisa kelihatan. Kemudian ini papan nama poskonya ya, boleh pakai digital printing atau banner, desainnya seperti ini saja ya. Latarnya biru, tulisannya putih, ada logo unsurnya, kemudian desanya ditulis lebih besar ya. Sudah dibikin seperti ini saja, bentuknya landscape, tulisannya seperti ini, tinggal disesuaikan nama desa dan kecamatannya saja ya, tidak perlu aneh-aneh ya, seperti ini saja ya, biar seragam ya. Ini untuk papan nama posko. Kemudian keamanan barang di posko ya, setiap peserta wajib menjaga keamanan, kelengkapan dan barang-barang milik peserta KKN ya. Artinya ayo sama-sama menjaga keamanan barang-barang kita bersama ya. Yang sering terjadi motor atau laptop ini ya, yang jadi catatan ya. Motor ya kunci ganda lah ya, laptop dimasukkan ke tas, dimasukkan ke kamar, dikunci kamarnya ya kalau pergi-pergi. Kemudian ya ini peserta KKN bertanggung jawab secara pribadi ya atas kerusakan, kehilangan atau kecurian barang-barang bawaannya ya, baik itu di dalam atau di luar posko ya. Jadi yang bertanggung jawab adalah pribadinya masing-masing ya. Jangan menuntut kepada orang lain ya, sebab malah menuntut ke pemerintah desa, menuntut ke pemerintah kabupaten. Ya tidak ada aturannya seperti itu ya. Barang pribadi menjadi tanggung jawab pribadi ya. Kemudian peserta KKN wajib menjaga kebersihan dan ketertiban posko ya. Kita nanti akan hidup 35 hari di desa, di posko. Posko kita juga akan menjadi tontonan untuk masyarakat ya. Harus bersih dan tertib ya, sepatu jangan berserakan ya. Kemudian jemuran juga ya, karena gerak-gerik kita selama 35 hari itu pasti akan dilihat ya, sekecil apapun ya, dan itu menjadi trademark atau penilaian ya. Seringkali kita sudah menjaga perilaku kita, ternyata ada satu hal kecil, maka itu yang akan diingat oleh masyarakat ya, harus berhati-hati. Kemudian larangan ya, ini larangan KKN nanti juga ada sanksinya. Sama KKN dilarang mengikuti kegiatan kampus ya, baik intra maupun ekstrakurikuler ya. Teman-teman harus fokus di KKN, tidak boleh mengikuti kegiatan yang lain. Kemudian KKN ya, teman-teman dilarang menjalankan fungsi ganda ya. Teman-teman di desa adalah peserta KKN, sudah itu saja. Tidak boleh jadi wartawan, tidak boleh menjadi anggota ormas, apalagi organisasi politik ya, kampanye ya, tidak boleh ya. Nanti ada sanksinya, kalau ketahuan bisa langsung ditarik dari lokasi KKN. Kemudian peserta KKN dilarang melakukan perbuatan asusila, kriminal, sara, dan penyalahgunaan narkoba ya. Peraturan perundang-undangan seluruhnya harus ditaati ya. Kemudian dilarang mengucapkan atau bertindak yang dapat merusak nama baik alma mater dan mengganggu ketertiban atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat ya. Teman-teman adalah citra dari unsur ya, membawa nama baik unsur ya, harus dijaga ya. Kemudian peserta KKN dilarang bermalam di posko desa lain ya, kecuali atas izin kepala desa atau lurah terkait dengan kegiatan KKN. Usahakan bermalam di poskonya sendiri, kecuali keadaan yang sangat mendesak. Misalkan ada kegiatan bersama, pulangnya malam, dan kondisi jalan tidak memungkinkan, ya maka harus izin dulu kepala desanya dulu, baru tinggal di posko. Ya.
izin ke kepala desa yang ditempati, dan juga izin ke kepala desa tempat teman-teman, ya biar dua-duanya tahu. Nggak dicariin, ya kasihan kepala desanya ya. Kemudian peserta KKN dilarang menerima tamu yang menginap di posko KKN. Posko KKN hanya untuk peserta KKN, ya, dan induk semang, ya, kecuali ada induk semangnya. Tamu yang lain tidak boleh, orang tua, teman, ya, DPL, ya, kami kalau berkunjung ke sana, ya tidak boleh menginap di posko, ya. Itu termasuk pelanggaran yang berat kalau ada tamu yang menginap di posko. Kemudian peserta KKN dilarang meninggalkan lokasi KKN tanpa izin, ya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, nah ada larangan pasti ada sanksinya ya. Yang pertama adalah pelanggaran ringan ya, tidak mengisi daftar hadir ya, kemudian eh, mengisi daftar harian melebihi tanggal, meninggalkan KKN tanpa izin 1 kali 24 jam. Ini pelanggaran ringan yang mendapat teguran lisan dari DPL dan LPPM. Pelanggaran sedang, meninggalkan lokasi melebihi izin 2 kali 24 jam, kemudian menerima tamu dan menginap di lokasi, mengisi atau titip tanda tangan daftar hadir pada saat pembekalan, meninggalkan lokasi KKN tanpa izin ya 2 kali 24 jam, terus mahasiswa telah melakukan 2 kali pelanggaran ringan dan pelanggaran yang tidak termasuk disebutkan dalam kategori ringan dan berat. Ini termasuk pelanggaran sedang ya. Hukumannya apa? Sanksinya teguran tertulis dari DPL dan LPPM, penurunan nilai KKN ya hingga maksimal 25%. Kemudian khusus sanksi pelanggaran nomor 6 akan ditentukan menurut kebijakan pimpinan LPPM ya, yang tidak termasuk dalam ringan dan berat ya. Nanti ada kebijakan dari LPPM. Kemudian apa yang menjadi pelanggaran berat? Pertama, meninggalkan lokasi tanpa izin ya 3 kali 24 jam berturut-turut tanpa alasan ya. Dengan alasan apapun ya. Tanpa izin dengan alasan apapun ya. Kemudian sponsor tanpa sepengetahuan DPL yang merugikan nama baik unsur ya. Jadi kalau misalnya mencari sponsor, diskusikan dengan DPL dan pastikan sponsor tersebut tidak melanggar Undang-Undang Pendidikan Tinggi ya. Ada beberapa sponsor yang tidak diperkenankan ya. Kemudian melakukan perbuatan yang bersifat pemalsuan ya, ini tanda tangan biasanya ya, tanda tangan DPL, pemerintah desa ya, masuk pelanggaran berat. Kemudian melakukan tindakan yang dapat digolongkan menjadi tindakan kriminal ya, pelanggaran perundang-undangan ya. Ini pelanggaran berat ya, nanti akan diberi hukuman yang berat pula ya. Kemudian melakukan perbuatan, sikap dan perkataan yang dinilai sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik alma mater. Ini pelanggaran berat ya. Lagi peraturan perundang-undangan ditaati seluruhnya ya. Kemudian ya ini perjokian ya, baik itu pembekalan, ujian atau nanti pada saat pelaksanaan ya. Kemudian telah melakukan pelanggaran sedang selama sebanyak 2 kali, kemudian membuat keterangan yang tidak benar ya dalam biodata pendaftaran KKN. Sanksinya ya, yang pertama ya, diperbolehkan ya meneruskan kegiatan di lokasi KKN tetapi dengan penurunan nilai ya sampai dengan E ya. Kemudian peserta KKN yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri ya, artinya ditarik ya dari lokasi KKN. Kemudian berdasarkan rekomendasi ketua LPPM ya, nanti ada rekomendasi ke dekan ya yang melakukan pelanggaran berat ya, akan peserta KKN dinyatakan gugur, kemudian ada sanksi akademis, dan yang bersangkutan tidak akan diizinkan melaksanakan KKN tanpa ada jaminan dari fakultas ya. Jadi jangan sampai melakukan pelanggaran berat ya, karena ada konsekuensi yang harus diterima setelah KKN ya. Dinyatakan gugur, ada sanksi akademis, dan tidak diperkenankan untuk ikut KKN di periode selanjutnya tanpa ada jaminan ya. Padahal KKN adalah mata kuliah wajib ya. Ya kalau tidak KKN ya teman-teman tidak bisa lulus ya.
Kemudian ini struktur organisasi KKN. Dalam satu kabupaten ada satu Kormakap, ya, koordinator mahasiswa kabupaten. Di bawahnya ada Kormacam, koordinator mahasiswa kecamatan. Di bawahnya ini kalau perlu ada Wakormacam, kalau tidak perlu ya langsung ke Kormades, ya. Kormades di bawahnya nanti ada sekretaris, bendahara atau PIC masing-masing program, ya. Kormades nanti ya akan didampingi oleh DPL, ya, dosen pendamping lapang. Ini adalah tempat konsultasi dan juga untuk legitimasi, ya, pengesahan yang nanti melalui DPL juga nanti akan diploting DPL-nya, ya. Jadi silakan kalau sudah mempunyai DPL, sudah diploting, silakan dihubungi DPL-nya untuk berkonsultasi, ya. Kemudian ya ini nanti pemilihan Kormades, ya. Setiap desa KKN agar otomatis memilih Kormades dan sekretarisnya. Ya, jadi nanti kalau setelah ada pengumuman plotting, silakan langsung dibentuk struktur tingkat desanya, Kormades, sekretaris, ya. Setiap kecamatan nanti ada Kormacam, ya, boleh secara volunteer mahasiswa mengajukan diri atau akan dipilih saat pembekalan khusus. Ya, nanti ada pembekalan di 4 Desember, ya. Nanti atau mungkin sama Korkapnya, ya, koordinator kabupaten dari Pusbang KKN nanti akan dibentuk Kormacam dan Kormakap, ya. Nanti bisa volunteer, ya, teman-teman bisa mengajukan diri sebagai Kormacam dan Kormakap, ya. Kalau ingin pengalaman lebih, ya, bisa berkomunikasi dengan pemerintah kecamatan atau bahkan kabupaten, ya, silakan mengajukan diri menjadi Kormacam atau Kormakap. Ini struktur organisasi pelaksanaan KKN, ya, setiap kabupaten dikoordinasikan oleh koordinator kabupaten tetap, ya, ini dari dosen, ya, atau dari Pusbang KKN untuk mempermudah koordinasi dengan Pemkab, ya, termasuk koordinasi DPL di wilayah kerja, kemudian melayani konsultasi mahasiswa KKN, ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan menghubungi Korkapnya masing-masing, ya. Sekali lagi Banjarnegara oleh Pak Supartoto, Purbalingga oleh Pak Aris, ya. Kemudian setiap kabupaten dimilih Kormakap, ya, ini tujuannya untuk mempermudah komunikasi, ya, mewakili teman-teman KKN sekabupaten, berkomunikasi dengan Pemda, dan juga menyampaikan laporan, ya, pencapaian KKN ke Bupati saat penarikan atau nanti mengkoordinir pelaksanaan ekspo hasil KKN. Di tingkat kecamatan, ya, ada Kormacam, ya, koordinasi dengan kecamatan, dan mungkin nanti kalau ada ekspo tingkat kecamatan juga menjadi pengkoordinirnya. Kemudian di setiap desa ini ada Kormades mewakili mahasiswa KKN sedesa untuk berkomunikasi dengan Pemdes atau Kormacam dan juga menjadi penggerak dan mengevaluasi capaian kerja KKN-nya, ya. Nanti ada pembekalannya, ya, untuk Kormades dan sekretaris desa. Kemudian pemilihan Kormades, Kormacam, dan Kormakap menjadi tanggung jawab Korkap di setiap pembekalan, ya. Mohon maaf, Bapak. Waktunya udah habis, ya? Ya, siap, Bapak. Oke, sedikit lagi nih. Pasca pelaksanaan KKN, ya, teman-teman harus melaporkan kegiatan KKN, ya, menyusun laporan per kelompok, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris juga. Kemudian laporannya ditandatangani oleh Kormades, DPL, dan Kepala Desa. Ya, jadi sebelum KKN-nya usai, ya, sebelum pulang harus sudah minta tanda tangan, ya, laporan ke Kades, ya, biar tidak bolak-balik. Kemudian laporan KKN dikumpulkan 7 hari, ya, paling lama, ya, setelah penarikan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris, Pak Aris. Kemudian syarat mendapatkan nilai KKN. Nah, ini mengikuti pembekalan, ya, materi proses atau materi isi, ya. Teman-teman sudah mengisi presensi, ya. Kalau tidak mengisi presensi dianggap tidak mengikuti pembekalan, tidak dapat mengikuti KKN, ya, dan tidak mendapatkan nilai. Kemudian melakukan survei pendahuluan minimal 2 kali, ya. Mengikuti ujian ini di tanggal 10, ya. Sekali lagi di tanggal 10 sudah diplot. Tanggal 10 itu waktunya teman-teman ujian. Jangan ada agenda lain. Kami tidak menerima alasan, wah, saya ada kegiatan hima, Pak, ada kegiatan unit, nggak ada alasan, ya. Tugasnya teman-teman di tanggal 10 adalah ujian KKN, ya. Seperti itu.
Kalau tidak mengikuti, berarti tidak boleh berangkat KKN. Kemudian melaksanakan KKN selama 35 hari, harus 35 hari, ya, tidak boleh kurang. Ya. Kemudian membuat laporan. Nah, seminggu setelah penarikan di tanggal 15 Februari, nanti dikumpulkan ya di LPPM. Kemudian laporannya harus disetujui oleh Kepala Desa dan DPL, dan melaporkannya nanti dalam bentuk soft copy dan hard copy. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, nilainya langsung E, ya. Jadi semuanya harus ada, ya, tidak boleh ada yang terlewat. Itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis ini. Mohon maaf tidak bisa memberikan waktu diskusi dan juga saya tidak bisa bertanya kepada teman-teman ya.